Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kurir narkoba lintas provinsi dibekuk saat menunggu calon pemesan 29 gram sabu-sabu. Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di tingkat SMA diganti jadi mata pelajaran peminatan siswa. Kampung Pancasila di Kabupaten Simalungun hadirkan perkampungan yang aktif dalam bidang keamanan dan UMKM. Ya, dukung pertumbuhan sektor keuangan dan perekonomian warga dan para pengusaha UMKM di Kota Pemantang Siantar turut serta dalam KRIS Jelajah Indonesia. Gelaran ini juga untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait digitalisasi pembayaran melalui KRIS. Warga dan pengusaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sekota Pematang Siantar tumpah ruah di halaman Bank Indonesia Pematang Siantar Minggu siang. Mereka turut serta dalam menumbuhkan sektor keuangan dan perekonomian melalui program KRIS Jelajah Indonesia. Selain mendorong pertumbuhan UMKM, gelaran ini juga untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait digitalisasi pembayaran melalui KRIS. Lomba ini kita memberikan kesempatan ya teman-teman talenta-talenta muda untuk membuat semacam konten-konten kreatif untuk bisa menjelaskan bahkan menceritakan pengalaman menggunakan KRIS. Jadi mereka nanti akan ketemu dengan bisa merchant, bisa pengguna, bisa masyarakat, bisa siapapun ya yang ditemui di lapangan, dan mereka akan membungkusnya dalam sebuah konten kreatif dan itu nanti ditampilkan di media sosial yang mereka selama ini geluti lah. Umumnya mereka adalah teman-teman yang memang aktif di media sosial. Tak hanya edukasi, beragam kompetisi juga diadakan untuk mengembangkan minat dan bakat para peserta dari berbagai bank. Acara ini pun disambut meriah baik oleh masyarakat dan para peserta kompetisi. Perasaannya pasti deg-degan ya Pak, karena kita dari tim BCA juga ada tampil, ada yel-yel. Oh gitu ya, BCA ya? Harapannya dengan kegiatan ini selanjutnya gimana? Harapannya ya terus berjalan ya ke depannya, karena acara ini pastinya sangat seru ya, ada kompetisi tiap bank. KRIS Jelajah Nusantara juga sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap penggunaan pembayaran digital non-tunai yang telah diterima di negara Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Pertumbuhan penggunaan KRIS di sisi batas labuhan yaitu Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, dan Labuan Batu Selatan sangat membanggakan. Per Juni 2024 digunakan oleh 231.000 pedagang dengan 1,2 juta volume transaksi. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Ya, Kampung Pancasila di Kabupaten Simalungun hadirkan perkampungan yang aktif dalam bidang keamanan dan UMKM. Seperti apa di dalamnya? Berikut liputan selengkapnya. Tampak nuansa merah putih di sepanjang jalan masuk Desa Mekar Sari Raya, Kecamatan Panitongah, Kabupaten Simalungun. Depan gapura pun terpajang ornamen bentuk Garuda Pancasila. Ornamen ini juga sebagai pemeriah peringatan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus nanti. Kampung Pancasila ini diprakarsai oleh Kodim 0207 Simalungun yang ikut melibatkan perangkat desa dan polsek setempat. Dengan adanya Kampung Pancasila ini diharapkan dapat memberi penguatan nilai-nilai Pancasila kepada warga desa Mekar Sari Raya. Warga di kampung ini juga aktif dengan berbagai kegiatan, seperti membentuk kelompok keamanan lingkungan yang benar-benar dibekali keahlian dalam penyelamatan keamanan dan kebakaran. Ada juga kelompok penguatan usaha kecil menengah. Mereka dapat saling belajar dan memberi semangat dalam pengembangan usaha rumahan. Aktifnya organisasi ini diharapkan mampu menopang ekonomi warga desa, begitu juga sistem keamanan lingkungan. Banyak melakukan hal-hal yang sangat mendukung program pemerintah, seperti dalam Kampung Pancasila ini ada program yang dinamakan Hampang, ada program yang dinamakan UMKM, kami gotong royongan, Karang Taruna,
Dan itu sudah terangkum di Nagori Mekarsari Raya berkat kerjasama dengan TNI dengan Kodim 0207 Kabupaten Semarang. Kampung Pancasila ini kita terapkan kembali sehingga apabila ada kemalingan bisa diatasi oleh Binmas yang sudah kita tunjuk. Termasuk juga hari ini kita laksanakan sosialisasi penanggulangan bencana. Di sini biar Linmas yang kita tunjuk mengetahui apabila nanti ada suatu kejadian. Tentunya kegiatan Kampung Pancasila ini juga dilakukan untuk membentuk karakter warga desa agar mengingat kembali nilai Pancasila di Indonesia. Ina Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, setelah bermain ke Kampung Pancasila, kini saya ajak Anda bertemu Raiswan di Kota Medan. Dari tangannya buah markisa diolah jadi sirup. Meski resep pertama kali dari ibundanya, kini dirinya harus berinovasi mempertahankan produknya dan membuat produk lainnya di tengah gempuran berbagai macam buah tangan. Inilah Berani Berubah episode cuan dari buah tangan sirup markisa. Ini memang dari ibunda saya, karena dia membuat sirup ini untuk memberi oleh-oleh kepada saudara-saudara yang datang dari luar kota ke Medan. Timbang beli lagi kan dia pintar masak ini ibu saya ini. Karena sirup markisa ini memang benar-benar oleh-oleh khas Medan. Tidak ada di daerah lain kecuali di Makassar yang sama seperti di Medan ini rasa dan kualitasnya. Itulah pertama kita memilih ibu-ibu memilih sirup markisa. Keistimewaan di sini ada wisata edukasi, sehingga dengan turis-turis itu datang melihat selain belanja mendapat pengetahuan cara membuat markisa. Mereka tahu bahwa barang yang diproduksi itu adalah bersih dan higienis, itu yang paling penting. Sirup markisa asli tanpa bahan campuran dan bahan pengawet. Dan kuncinya kita selalu memakai buah yang baru dan segar. Itu sebenarnya kuncinya. Waktu musim COVID kita masih bisa tetap bertahan waktu itu. Kita nggak pernah tutup nih. Walaupun omsetnya sampai 80% udah turun tuh, tinggal 15-20. Cuman kita masih bertahan. Kita memang waktu itu metode pemasaran dengan online. Dan alhamdulillah ya kita masih bertahan, eksis terus, nggak sampai kolaps gitu. Kalau omsetnya kita pernah sampai 200 juta, 250 juta waktu musim sebelum COVID. Sekarang baru mulai menapak lagi di kisaran 100 sampai 150 lah masih bisa sekarang. Dan pekerja kita sih sekarang ini nggak banyak sekali sih. Dia karena produksi kita belum stabil. Yang udah diberikan mulai bukan hanya ilmu tentang pembukuan, tapi ilmu dari penjualan, cara bagaimana memasarkan produk, bagaimana mengembangkan supaya peningkatan penjualan seperti itu. Karena di sini juga kan ownernya berbagi ilmu sama kami, tidak pelit untuk mengajarin bagaimana sistem mulai produksinya, bukan hanya pembuatan sirup, tapi di segala hal pembuatan yang lainnya. Konsumen kita dari Jawa, dari mana pada mesan loh, tetap selalu Jakarta, Bandung, Surabaya. Selain markisa, kita juga membuat sirup bunga telang. Ada kita buat sirup terong Belanda. Dan selain sirup, kita juga buat selai markisa, selai terong Belanda, dan juga minuman yang langsung bisa diminum. Dalam menghadapi persaingan bisnis, kita harus tetap terus konsisten mempertahankan mutu dari produksi kita, sehingga kita dapat bersaing dalam menghadapi persaingan bisnis dan berani berubah.
Ya, informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.